Ada kasus-kasus yang tidak pernah benar-benar menemukan ujungnya. Berkasnya boleh saja menumpuk debu di rak arsip selama puluhan tahun, tetapi pertanyaannya tetap menggantung tanpa menemukan jawaban. Kasus di sebuah desa kecil dan terpencil di Heilongjiang ini adalah salah satunya. Suatu pagi di penghujung bulan November tahun 1986, ada kejadian yang tak akan pernah terlupakan oleh penduduk desa. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Desa Sanjianpo di kota Wuchang, Heilongjiang adalah komunitas kecil yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Namun ketenangan itu pecah pada tanggal 25 November tahun 1986 silam. Pagi itu seorang penduduk desa yang sedang berjalan santai di sekitar pemukiman melihat pemandangan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Di depan sebuah rumah sederhana, ia melihat King, seorang pria pendatang asal Shandong yang telah tinggal di desa itu lebih dari 10 tahun. Saat itu, King sedang menggenggam paku sepatu, alat sederhana yang biasa dipakai untuk memperbaiki alas kaki. Tetapi kali ini, benda tersebut berubah menjadi senjata mematikan. Dengan amarah yang membabi buta, King menghantamkan alat itu ke kepala istrinya dan ke kepala tetangga yang tinggal tepat di sebelah rumah mereka. Para tetangga yang melihat keributan itu pun langsung menghampiri. Namun sayangnya, King berhasil kabur. Ia hanya meninggalkan 2 korban yang tergeletak berlumuran darah di tanah. Para tetangga pun segera memanggil dokter terdekat. Sayangnya, dokter memastikan kalau kedua orang itu sudah dalam kondisi meninggal dunia. Karena kejadian tersebut disaksikan langsung oleh warga dan bukti yang ditinggalkan di lokasi sangat jelas, polisi pun bergerak cepat. Yang menjadi masalah adalah sosok pelakunya sendiri. Meskipun sudah cukup lama tinggal di Sanjianpo, King tetap bukan warga asli desa tersebut. Ia tidak memiliki kerabat dekat, tidak punya lingkar pertemanan kuat, dan hampir tidak ada yang mengenalnya secara mendalam. Dalam hitungan jam setelah pembunuhan itu, jejak King seakan menghilang sempurna. Polisi bahkan tidak memiliki titik awal untuk memulai pencarian. Seperti diketahui kalau di masa itu, teknologi investigasi kriminal di daerah terpencil Tiongkok masih sangat terbatas. Tidak ada basis data sidik jari digital, tidak ada kamera pengawas, dan tentu tidak ada pelacakan sinyal komunikasi. Polisi hanya bisa mengandalkan wawancara lapangan, bantuan penduduk, serta jaringan informan. Ketika semua metode itu gagal menghasilkan petunjuk, kasus tersebut perlahan tenggelam. Berkas kasus ini akhirnya ditutup sementara karena polisi tidak menemukan bukti apapun untuk melanjutkan penyelidikan. Tahun demi tahun pun berlalu, polisi yang menangani kasus terus berganti dan generasi baru terus mewarisi beban teka-teki kasus dingin seperti ini. Di wilayah itu, berbagai kasus pembunuhan lain berhasil diungkap satu persatu. Namun hanya satu yang belum terpecahkan dan satu nama yang terus terpampang di daftar buronan, yaitu nama King. Hingga akhirnya di bulan Mei tahun 2011, sebuah peluang baru muncul. Kepolisian Tiongkok meluncurkan Operasi King Wang, sebuah operasi nasional besar-besaran untuk membereskan daftar buronan yang telah lama hilang. Dalam operasi itu, kasus King yang sudah tertidur selama 1/4 abad kembali diangkat. Biro Keamanan Publik Heilongjiang bahkan menempatkannya sebagai kasus besar nomor 1 di provinsi tersebut. Sebuah posisi yang menunjukkan betapa seriusnya pihak berwenang ingin menutup bab yang sudah terlalu lama tertunda ini. 7 bulan sejak operasi King Wang dimulai, ratusan buronan berhasil diamankan satu persatu. Namun, nama King masih tak juga ditemukan. Lebih dari 20 tahun telah berlalu sejak ia melarikan diri setelah membunuh istrinya dan tetangganya. Waktu yang begitu panjang membuat pencarian kian rumit.
Wajahnya tentu sudah banyak berubah. Jika masih hidup, usianya kini berkisar 60 tahun. Mencari seorang pria yang menghilang tanpa jejak di negara berpenduduk lebih dari 1 miliar tanpa foto terbaru, tanpa alamat, dan tanpa satupun kontak yang diketahui merupakan tugas yang hampir mustahil. Di tengah kebuntuan itulah, polisi memutuskan untuk mengubah strategi mereka. Alih-alih terus memburu sosok King yang seakan lenyap dari dunia, mereka mengarahkan perhatian kepada ketiga putranya. Akan tetapi ketika polisi kembali berkunjung ke desa Sanjianpao untuk menggali informasi tentang ketiga anak King, temuan mereka justru semakin membingungkan. Pada saat pembunuhan tersebut terjadi, putra tertua King baru berusia 13 tahun, yang kedua masih 9 tahun, sedangkan si bungsu bahkan belum genap berusia 2 tahun. Akan tetapi, setelah tragedi pagi itu, ketiga bocah tersebut hilang bersama ayah mereka dalam satu malam. Tidak ada yang tahu apakah mereka melarikan diri, diambil paksa, atau dibantu seseorang untuk pergi jauh dari desa. Ketika polisi menelisik sistem catatan kependudukan nasional, misteri itu semakin rumit. Informasi identitas ketiga putra King telah diubah 3 hari setelah peristiwa pembunuhan itu. Hal ini mengindikasikan kalau pelarian King bukan tindakan spontan akibat kepanikan semata. King terlihat telah merencanakan pelariannya. Polisi juga menduga kalau ada pihak lain yang dengan sengaja membantu King untuk membuatnya menghilang seperti ditelan bumi. Menyadari bahwa pendekatan administratif dan digital tidak memberikan terobosan berarti, tim penyidik kembali ke fondasi paling dasar dalam dunia investigasi kriminal, yaitu turun ke lapangan. Mereka kembali menyusuri desa Sanjianpao. Sayangnya, karena kasus ini sudah berumur 25 tahun, banyak warga asli desa tersebut yang sudah pindah ke kota atau bahkan meninggal dunia. Meski dulunya 2 sepupu King tercatat pernah tinggal di sana, namun salah satu di antaranya sudah meninggal, sementara yang satu lagi sudah lama meninggalkan desa tersebut. Setelah penelusuran yang cukup panjang, sepupu kedua yang masih hidup itu ditemukan menetap di kota Daking yang berjarak sekitar 200 km dari Sanjianpao. Di sana, ia membuka usaha tambal ban kecil dan bekerja memperbaiki ban kendaraan sehari-hari. Sekilas, informasi itu tidak tampak penting, tetapi bagi para penyidik, detail kecil itulah yang membuat alarm intuisi mereka berbunyi. Warga mengatakan bahwa sepupu King sebenarnya adalah seorang tukang kayu, bukan ahli tambal ban. Keahlian tambal ban justru dimiliki oleh King sendiri. Karena itu, polisi curiga bahwa pria yang membuka bengkel itu mungkin saja King yang memakai identitas sepupunya. Dugaan itu cukup kuat untuk mendorong tim penyidik berangkat ke Daking tanpa menunda waktu. Namun setelah pengecekan mendalam, hasilnya mengecewakan. Di sana, mereka tetap tidak menemukan King dan tak ada tanda-tanda kehadiran King. Selain itu, keberadaan ketiga anak King pun tidak ada. Semua yang mereka temukan hanyalah bengkel sederhana yang dijalankan oleh laki-laki biasa, bukan buronan yang dicari selama 1/4 abad. Tak menemukan bukti yang signifikan membuat penyelidikan kembali terhenti. Jalan buntu lain menambah panjang daftar kegagalan mereka. Dan di sisi lain, King tetap menjadi seperti bayangan yang tak pernah berhasil disentuh. Namun meski demikian, tim penyelidik tidak menyerah. Mereka berkumpul kembali dari generasi tua yang pernah menangani kasus ini di masa awal dan generasi muda yang kini meneruskannya. Dalam pertemuan itu, mereka meninjau ulang seluruh informasi yang pernah dikumpulkan. Dari diskusi panjang tersebut, muncul sebuah pendekatan baru, yaitu melihat kasus ini dari sisi kemanusiaan, bukan semata dari sudut pandang hukum.
Jika King masih hidup, usianya 60 tahunan. Di usia itu, kondisi fisiknya pasti menurun. Ia kemungkinan besar membutuhkan bantuan atau perawatan dari orang-orang terdekatnya. Dan dalam budaya Tiongkok yang sangat menekankan hubungan kekeluargaan, hampir mustahil seorang ayah menghilang begitu saja tanpa pernah terhubung kembali dengan putra-putranya. Dari titik inilah strategi baru itu dimulai. Selama 6 bulan berikutnya, para penyidik menyisir ke 5 kota berbeda. Mereka menelusuri satu persatu nomor kontak yang pernah berhubungan dengan sepupu King. Ratusan nama dipanggil dan ratusan alamat pun didatangi. Namun, tak ada yang tahu tentang King. Walaupun mengecewakan, proses panjang itu justru membantu mempersempit lingkaran pencarian. Nama-nama yang tidak relevan pun tersingkir, mengerucutkan fokus tim pada titik-titik yang masih menyimpan potensi. Penyelidikan kemudian membawa mereka jauh ke selatan menuju Dezhou Shandong yang merupakan kampung halaman King. Desa itu tergolong kecil karena hanya dihuni oleh kurang lebih 60 kepala keluarga dengan total sekitar 300 penduduk. Di desa itu sebagian besar penduduk bermargayan, sama dengan marga milik King. Artinya, hampir setiap orang yang ditemui memiliki hubungan keluarga dengan King. Ketika 2 detektif dari Timur Laut datang dengan pakaian biasa untuk berbaur, penyamaran mereka tidak berjalan mulus. Logat para penyidik terlalu mudah dikenali. Begitu warga menyadari bahwa kedua orang itu bukan penduduk lokal, sikap mereka langsung berubah. Para warga desa menjadi tertutup, berhati-hati, dan enggan berbicara. Banyak yang menghindari percakapan, bahkan menjauh ketika ditanya. Kekerabatan yang kuat dengan keluarga King membuat seluruh desa terlihat seperti tembok yang sulit ditembus. Melihat situasi demikian, polisi mau tak mau harus meminta bantuan aparat setempat. Setelah menelaah data kependudukan secara teliti, mereka mengarahkan perhatian pada 2 orang lansia bermarga lain yang tidak termasuk dalam jaringan keluargayan. Percakapan dilakukan dengan sangat hati-hati. Para detektif berpura-pura mencari sepupu dari King terlebih dahulu, lalu perlahan menggeser topik menuju nama yang sebenarnya ingin mereka tanyakan. Akan tetapi begitu nama King disebut, kedua lansia itu langsung terdiam. Ekspresi wajah mereka menjadi kaku dan tatapannya bergeser gelisah. Kedua orang tua tersebut langsung menebak bahwa orang-orang yang duduk di hadapannya bukanlah tamu biasa. Tanpa banyak berpikir panjang, mereka berkata dengan nada datar bahwa King sudah meninggal. Tetapi bahasa tubuh mereka berkata lain. Gerak mata yang tak stabil serta jeda bicara yang tidak wajar membuat para penyidik semakin yakin kalau ada yang sedang disembunyikan. Ketika para penyidik berdiri dan hendak pamit, mereka mengatakan akan kembali lagi jika diperlukan. Namun sebelum mereka melangkah pergi, orang tua itu malah mengatakan kalau ia berharap para penyidik tak datang lagi. Kalimat itu bukan ancaman, bukan pula penolakan. Itu adalah peringatan secara eksplisit. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, para detektif kembali mendatangi rumah lansia itu. Mereka mengetuk pintu secara perlahan. Ketika lansia tersebut membuka pintu, jelas terlihat ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Entah karena beban moral yang menghimpit semalaman atau karena ia menyadari bahwa terus diam tidak akan membawa kebaikan, kali ini ia mau berbicara. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "King masih hidup." Lansia itu memang tak tahu di mana keberadaan King sekarang, tetapi pengakuan itu sudah lebih dari cukup. Jika seseorang di desa mengetahui bahwa ia masih hidup, berarti King masih berhubungan dengan seseorang di desa ini. Dengan titik terang baru itu, penyelidikan pun berlanjut. Pihak kepolisian mulai memeriksa seluruh penduduk yang memiliki hubungan kekerabatan dengan King. Dari sinilah mereka menemukan sesuatu yang menarik perhatian. Pada kartu keluarga adik kandung King,
tercatat satu nama tambahan yang sebelumnya tidak ada. Nama itu adalah Chow yang terdaftar sebagai keponakan dari kepala keluarga, bukan sebagai anak. Tentu hal itu terasa janggal. Polisi mulai menduga bahwa Chow ini sebenarnya adalah putra bungsu dari King, bayi yang lahir pada tahun 1986 silam yang baru berusia 1 tahunan ketika ayahnya melakukan pembunuhan lalu menghilang bersama ketiga anaknya. Jika dugaan itu benar, maka Chow bisa menjadi benang merah yang akan membawa para penyidik langsung ke buronan utama. Oleh karena itu, pemantauan diam-diam pun dimulai. Aktivitas dan komunikasi Chow ditelusuri secara mendetail. Tak butuh waktu lama hingga satu nomor telepon mencuri perhatian pihak kepolisian. Nomor itu berasal dari Kabupaten Mancheng, Hebei, dan sering dihubungi oleh Chow. Para penyidik pun segera bergerak ke lokasi. Di sana, tepat di pintu masuk jalan tol Jingkun, mereka menemukan sebuah bengkel tambal ban kecil. Pemiliknya adalah seorang pria muda dan pria itu ternyata memang putra bungsu dari King. Setelah penemuan tersebut, kini setelah 2 tahun penuh, penyelidikan yang melelahkan akhirnya menunjukkan hasil. Namun, para detektif tidak mau gegabah. Mereka awalnya menyamar sebagai pelanggan dan berbicara santai dengan Chow sambil mengamati kondisi sekitar dengan cermat. Mereka tahu betul kalau satu langkah sembrono bisa membuat buronan mereka kembali menghilang. Para penyidik melakukan pengintaian selama beberapa hari, hingga kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 6 sore, seseorang muncul di depan bengkel itu. Sosok itulah yang selama kurang lebih 27 tahun ini dicari oleh pihak kepolisian. Itu adalah King. Pria itu tampak lebih tua, wajahnya keriput, langkahnya melambat. Kini ia berusia sekitar 60 tahunan. Selama pelariannya, King telah mengganti identitas dan menjalani hidup baru sebagai Ming, seorang pebisnis yang dikenal cukup sukses. Ia pun telah menikah lagi dengan wanita yang jauh lebih muda. Dari luar ia terlihat seperti orang biasa dan tak lebih dari pria tua yang menjalani kehidupan normalnya. Namun para detektif tahu persis siapa yang berdiri di hadapan mereka. Itulah pria yang mereka kejar selama hampir 3 dekade. Ketika polisi akhirnya mengepung bengkel milik Chow itu, King tidak menunjukkan perlawanan berarti. Ia tidak mencoba lari, tidak berteriak, ataupun membantah. Ekspresinya malah memperlihatkan kelegaan mendalam, seolah beban yang ia pikul selama hampir 3 dekade akhirnya terangkat. King seperti sudah sadar kalau cepat atau lambat hari ini akan datang. Namun ketenangan King langsung runtuh ketika salah satu penyidik menyebut nama istrinya, Liu, perempuan yang ia bunuh pada pagi November 1986 itu. Saat nama itu diucapkan, wajah King berubah, suaranya bergetar dan ia mulai meneteskan air mata. Di balik kasus yang selama ini tampak seperti pembunuhan keji, tersembunyi tragedi rumah tangga yang jauh lebih rumit. Sekitar 40 tahun sebelum penangkapannya, King dan Liu dipersatukan melalui perjodohan. Hidup sederhana mereka berjalan relatif harmonis. Liu dikenal sebagai perempuan yang berbudi baik dan cekatan dalam mengurus rumah tangga. Di sisi lain, King bekerja keras sebagai tukang tambal ban demi menghidupi keluarga. Selama belasan tahun mereka membesarkan 3 putra dan dipandang sebagai keluarga rukun di lingkungan desa setempat. Namun segalanya berubah pada satu hari ketika King pulang dari bekerja. Liu memberanikan diri untuk bercerita. Dengan suara pelan namun gemetar, Liu mengaku bahwa tetangga mereka yang bernama Zhao sudah berulang kali memaksanya untuk melayani nafsu bejatnya. Menurut pengakuan Liu, Zhao mengancamnya dengan menggunakan belati di tangannya. Karena takut, Liu pun terpaksa menyerahkan tubuhnya untuk Zhao. Mendengar hal tersebut, amarah King meledak. Ia ingin segera menghajar Zhao karena kelakuan bejatnya. Namun Liu menahan King.
Ia mengatakan kalau mereka hanyalah pendatang di desa itu, tidak punya sanak saudara atau kekuatan sosial apapun. Membuat keributan hanya akan memperburuk keadaan dan menambah penderitaan. Demi sang istri, King memilih diam dan menelan amarahnya. Tetapi diamnya King justru menjadi titik awal keretakan rumah tangga mereka. Sejak saat itu perbuatan bejat Zhao kepada Liu tidak berhenti. Alhasil, gosip mulai beredar di desa. Liu mulai menjadi bahan omongan dari warga desa. Hal ini tentu membuat Liu merasa malu dan kecewa kepada sang suami. Liu merasa kalau dirinya sudah mengorbankan diri sebagai pelampiasan kebejatan Zhao untuk menjaga nama baik keluarga. Namun di satu sisi, ketika warga mulai bergunjing tentang dirinya, King tidak membelanya secara terbuka dan tidak bersikap seperti pelindung keluarga mereka. Sejak momen itu, perasaan Liu terhadap suaminya mulai berubah. Hubungan mereka mendingin. King merasakan perubahan itu setiap hari. King menyadari istrinya menjauh, namun ia tak tahu cara memperbaikinya. Ia terjepit antara rasa malu, rasa bersalah, dan rasa tak berdaya. Tekanan itu menumpuk sedikit demi sedikit hingga akhirnya membentuk jurang yang tidak bisa ia jembatani. Tepat pada tanggal 25 November 1986, King memulai hari seperti biasa. Ia naik sepeda untuk menagih hutang. Namun baru setengah jalan, rantai sepedanya lepas. Ia kemudian berputar balik dan pulang lebih awal dari rencana. Ketika ia memasuki rumah, King melihat Zhao berada di dalam rumahnya sedang melakukan hubungan badan dengan sang istri. Pemandangan itu sontak meruntuhkan sisa kendali yang selama ini ia paksa untuk tetap utuh. Dalam kepanikan dan kemarahan, King meraih paku sepatu yang tergeletak di dekatnya dan kemudian mengayunkannya ke arah kepala Zhao. Awalnya King hanya berniat untuk memberi pelajaran kepada Zhao, namun perkiraannya itu salah total. Saat itu, Zhao langsung tewas di tempat. Dalam kondisi gelap mata, King kemudian mengalihkan pandangannya kepada Liu, sang istri. Meski sudah meminta ampun, akhirnya King pun menghabisi Liu juga. Kedua orang itu tewas karena amukan King yang sudah tak tertahankan. Tragedi itulah yang menjadi awal pelarian yang berlangsung selama hampir 30 tahun lamanya. Dalam kepanikan, King melakukan hal yang tak bisa dipahami semua orang. Setelah melakukan pembunuhan itu, King membawa ketiga putranya keluar dari rumah malam itu juga dan melarikan diri tanpa tujuan pasti. 3 hari kemudian, identitas mereka sudah berubah. Dari Heilongjiang, ia kembali ke Shandong. Dari Shandong, ia bergerak lagi ke Henan. Dan dari Henan, ia akhirnya menetap di Hebei dan membangun hidup baru dengan nama baru. Selama 27 tahun masa pelarian itu, ia menjalani hidup seperti bayangan. Setelah King tertangkap dan melalui serangkaian proses hukum yang panjang, ia akhirnya dijatuhi vonis bersalah atas 2 pembunuhan yang dilakukan pada 25 November 1986. Majelis hakim menimbang beratnya kejahatan yang dilakukan oleh King yang menghilangkan 2 nyawa dan tindak kekerasan yang dilakukan di dalam lingkungan pemukiman serta pelariannya yang berhasil mengelabui aparat selama hampir 3 dekade. Pada akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman mati dengan 2 tahun masa penundaan melihat usia King yang sudah menginjak usia senja.